dalam suasana talabul ilmi ya. Ini satu nikmat yang luar biasa karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Alhamdulillah, semoga kita yang ada di sini nanti selalu dilimpahi berkah dari Allah SWT, berada di raudhah min riyadil jannah, dan nanti kita dikumpulkan di akhirat. Kalau kata Allah kita bertemu di dunia dan bertetangga di surga. Amin. Selanjutnya, saya di sini sebagai pembawa acara pada acara yang perdana ini ya, keluarga besar Widanar Mengaji seperti yang tertulis di belakang saya dengan background requestnya warna hijau dan kuning ya. Kali ini kita akan membahas insya Allah kajian kitab Safinatun Najah, kitab basic untuk fikih Syafi'i. Dan alhamdulillah kegiatan ini, kajian ini berlangsung atas kerjasama ya dari panitianya, itu dari teman-teman SDM Squad Dakwah Magetan, kemudian yang mayoritas SDM ini putra putrinya sekolah di SDIT Ar-Rahmah gitu ya, alhamdulillah. Dan ini merupakan salah satu perwujudan dari wasiat Bu Widi dan Pak Narto, yaitu untuk tetap menjalin hubungan baik dengan teman-teman Ar-Rahmah. Dan untuk jangan semua ketahui bahwa sound system yang kita pakai hari ini juga warisan beliau. Jadi alhamdulillah bisa digunakan lagi. Semoga kita bisa kirim pahala terbaik untuk beliau ya, karena salah satu kebahagiaan orang yang sudah meninggal adalah mendapat kiriman pahala dari mereka yang masih hidup, terutama dari keluarga beliau. Kita doakan semua untuk Pak Nato dan Bu Widi tetap mendapatkan kucuran pahala kebaikan untuk semuanya. Amin. Baik, langsung saja. Nah, perkenalan lagi ya. Nama saya Triwadi Santoso, saya panggilan kecil Santo, kalau di sekolah namanya Wahyu gitu ya. Dokter ngarap sidik ya. Makanya kalau nyari kelas Santo, oh bingung ya. Nah, baik. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran yang pada kesempatan pagi ini akan dibawakan oleh Ananda Atta, putra dari Bapak Rohim sebagai ketua panitia pada pagi hari ini. Silakan Mas Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah
dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa in lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakah فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama tilawah dari Mas Atta. Semoga menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya acara ketiga ya, yaitu sambutan dari keluarga besar Udana yang akan diwakili oleh putra mahkota yaitu Mas Dr. Rizky atau Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tidak biasa sambutan sambil duduk. Tekan. Putra mahkota itu paling menderita karena dia harus bertanggung jawab pada keluarganya. Itu namanya putra mahkota. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di pengajian pada hari ini. Jangan lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya mewakili dari pihak keluarga Widanar mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang hari ini meluangkan waktunya untuk hadir di pengajian ini. Tentunya semoga di pengajian ini kita dapat membawa sesuatu, mengambil sesuatu hikmah, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang membantu kami untuk menyelenggarakan pengajian pada pagi hari ini. Saya mau bercerita aja sebenarnya apa tujuan dari keluarga kami
mengadakan pengajian ini. Sebenarnya awalnya pengajian ini untuk keluarga saja, keluarga inti dari keluarga kita saja. Cuma kok rasanya emannya gini, kita itu mengadakan pengajian, banyak ilmu yang bisa kita ambil, kok kita nggak mengajak jamaah-jamaah dari luar. Tentunya akhirnya kita putuskan untuk mengajak jamaah dari luar, yaitu sebagian besar kan ini dari Ar-Rahmah. Nah, Ar-Rahmah ya kita sudah menganggap Ar-Rahmah itu ya bagian dari keluarga kami, karena pesannya ibu dan bapak kami sebelum meninggal wasiatnya ya kalau ada apa-apa nanti Ar-Rahmah ya diajak. Pokoknya kalau ada Ar-Rahmah ada kegiatan ya kalau kalian bisa support ya disupport, nah, seikhlasnya dan semampunya itu. Dan saya berharap semoga pengajian-pengajian ini berkahnya, jariahnya bisa sampai juga ke kedua orang tua kami, seperti itu. Ya tentunya saya juga terima kasih pada Ustaz Aulia yang jauh-jauh datang dari Solo untuk bisa memberikan ilmu beliau dalam pengajian kali ini. Semoga pengajian kali ini bisa berlangsung secara istiqomah rutin. Dan semoga saya harapannya sih sebenarnya pengajiannya bisa tiap minggu, jadi pengajian Ahad pagi, tapi nanti kita diskusikan lagi untuk hal itu. Demikian ya sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan. Mari kita mengaji di sini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Mas Dr. Rizky sebagai perwakilan dari keluarga besar Widanar. Baik, jamaah semuanya, jamaah pengajian ini ya. Ini alhamdulillah jumlahnya perbandingan putra dengan putri tidak terlalu banyak perbandingannya, biasanya 1:5 ya. Kalau di Ar-Rahmah itu awalnya 3:5 terus jadi 1:5, ini 1:2 ya. Alhamdulillah nggak terlalu jomplang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa untuk jamaah yang dewasa ya, yang belum mendapat kitabnya seperti ini, nanti bisa ke depan untuk mengambil. Dan seperti biasa kalau ngaji kitab itu biasanya bekalnya kitabnya sendiri, kemudian membawa alat tulis, jangan kosongan, karena untuk coret-coret sana sini. Kemudian untuk yang menyampaikan hari ini adalah Ustadz Aulia Abu Sumaya. Beliau asli dari jauh sana ya, bisa dibilang Anjau ya, anak Jawa, Kesuma, kelahiran Sumatera. Ada juga yang dibilang dengan Puja Kesuma, putra Jawa, kelahiran Sumatera. Beliau kelahiran Aceh Tamiang. Mana itu? Nantilah googling sendiri ya di Google Map. Kemudian beliau hari ini domisili di komplek perumahan asatid di Darussyahadah Boyolali sana, di Gunung Madu, Simo, Boyolali, Surakarta. Nah, langsung saja siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya dan amunisinya supaya nggak ngantuk, eman-eman kalau ngantuk ya. Kita panggilkan Ustadz Aulia. Tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waqala alaihi salatu wassalam, balighu anni walau ayat. Bapak Ibu sekalian, abang kakak yang semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermajelis. Ini adalah merupakan majelis dzikir, majelis thalabul ilmi, majelis di mana para malaikat membentangkan sayapnya memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa dan khilaf kita. Begitu juga apa-apa yang ada di sekitar kita, sampai binatang yang ada di bawah lautan. Ini adalah janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi mereka-mereka yang selalu ikut mengadakan dalam majelis ilmu. Maka dalam majelis ini keberkahannya begitu banyak. Maka oleh karena itu jangan lupa pula dalam majelis ini untuk selalu banyak berzikir, beristighfar. Semoga majelisnya makin barokah dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dalam acara bulanan, insya Allah kita akan ngaji kitab. Dulu saya beberapa saat yang lalu itu ketemu dengan Mas Haris setelah lama nggak ketemu sejak di SMA. Kemudian ngobrol, akhirnya ketemu Mas Kiki dan Mas Esa. Ya, saya sempat main juga ke Bojonegoro dan Lamongan. Singkat cerita, kita mau ngaji untuk mereka-mereka gitu, sebagai sahabat lama saya. Kemudian saya ikut scale up acaranya di Magelang untuk keluarga. Kemudian Mas Siti bilang, Ustaz, aku harus ngajak apa mah, karena itu pesan mama. Ya udah nggak apa-apa, kita ngaji bareng, kita besarkan gitu. Bapak Ibu sekalian, untuk kajian kita memang tidak seperti biasa, gitu. Sama-sama ngajinya, sama-sama belajarnya. Maka untuk kajian kita, insya Allah kita ngaji berbasis kitab. Itu pun yang kita kaji adalah ilmu-ilmu yang hukumnya adalah fardu ain. Kata para ulama, ilmu yang hukumnya fardu ain itu ada 4. Yang pertama adalah ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu adab atau akhlak. Yang ketiga adalah ilmu tasbih. Yang keempat adalah ilmu fikih. Ini hukumnya adalah fardu ain, di mana cukup seorang muslim itu dia balik dan akalnya sehat, maka pada saat itu dia wajib untuk memahami ilmu ini. Begitu. Makanya apa? Kalau pada saat itu dia melakukan satu kesalahan dan dia sudah sampai pada tatanan balik, baik laki-laki dengan tanda-tandanya, kemudian perempuan juga dengan tanda-tandanya, dan akalnya sehat, maka dia selesai. Gitu. Jadi cukup seseorang, wanita dengan tanda-tandanya dia balik, laki-laki dengan tanda-tandanya dia balik, dan akalnya sehat, maka dia wajib untuk memahami ilmu ini.
Para ulama ada juga yang menulis satu kitab yang judulnya adalah Malayasa al-Muslim Jahluhu. Suatu perkara-perkara yang tidak boleh seorang muslim itu tidak tahu. Dia pasti tahu. Lah ilmu itu kalau dikenal oleh para ulama yang lain namanya adalah ilmu fardhu ain. Nah, makanya buku yang hari ini itu ada bersama Bapak Ibu Kakak semuanya itu adalah salah satu kitab yang isinya adalah ilmu fardhu ain. Nanti di 3 mata pertama itu isinya adalah akidah, dan nanti sisanya isinya adalah fikih. Yang akidah dan fikih itu semuanya hukum mempelajarinya adalah fardhu ain. Adapun nanti untuk kitab untuk materi tazkiyah, kemudian ada pada akhlak, nanti insya Allah akan dikaji pada waktu yang berbeda. Ya minimal kita nyicil dulu, ya gitu. Kenapa kok harus mempergunakan kitab ini? Kitab ini adalah kitab yang sangat mudah, kitab yang sangat ringan, gitu. Dan kitab ini itu walaupun dia tipis, tapi kitab ini itu banyak dipergunakan oleh berbagai macam lembaga pendidikan dan dakwah. Syekh Shalih Sumaili ini adalah merupakan ulama Yaman. Ketika pada saat itu beliau tumbuh dewasa, kemudian pada saat itu karena keahliannya sampai oleh pemerintah Yaman itu diberi kepercayaan untuk menjadi semacam penasehatnya penguasa. Kalau saya beliau termasuk orang yang pertama sekali itu dipercaya untuk belajar persenjataan negara Yaman itu di Singapura. Begitu. Kemudian beliau balik, kemudian singkat cerita beliau ini termasuk seorang ulama yang berani. Walaupun beliau ini ada di sekitar penguasa, tapi beliau itu selalu berani berbicara benar. Oh, pimpinan salah diingatkan, pimpinan ini diingatkan gitu. Hingga akhirnya seorang penguasa itu merasa risih dan beliau lambat laun itu semacam diusir, diasingkan, sehingga beliau akhirnya pergi ke India, kemudian masuk ke Indonesia dan meninggal di Jakarta. Gitu. Nah, ini sekilas tentang beliau. Jadi buku ini yang kita pelajari nanti, yaitu Safinatun Najah, ini adalah merupakan kitab yang asas madhabnya adalah Syafi'i. Begitu. Loh, kenapa kok Syafi'i? Kenapa kok kita mengambil salah satu madhab? Begini ceritanya. Pesan dari guru-guru kami, begitu, baik dirinya teman-teman kami juga yang pada saat itu belajar di luar negeri, baik di Yaman, baik di Sudan, baik di India, baik di Turki, di Mauritania, di Maroko, di Pakistan, di Mesir, di Saudi sendiri, itu selalu memesankan kepada kami, jika pada saat itu kita mendakwahkan umat, maka sebaiknya yang kita dakwakan adalah madhab yang aghlabiyah di mana tempat itu ada. Nah, kita melihat Indonesia ini termasuk umumnya madhab yang ada diikuti adalah madhab Syafi'i. Jadi kalau pada saat itu kita belajar madhab Syafi'i dan kita dakwahkan di Indonesia, itu boleh dikatakan lebih tepat daripada madhab yang lain. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia itu mengalir madhab Syafi'i. Kendati demikian, ini yang perlu dicatat. Walau kita belajar madhab Syafi'i, tapi kita juga tidak boleh untuk menyalahkan madhab yang lain. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kata guru kami, bisa jadi nanti ketika kita pulang balik ke rumah, kita bermasyarakat dengan orang lain, kita berbaur dengan mereka, kita dalam satu masjid gitu. Karena bisa jadi nanti apa yang kita pahami dengan yang diamalkan oleh masyarakat kita itu berbeda. Itu bisa jadi begitu. Saya ketika dulu di Karachi, Pakistan, ketika pertama sekali datang, itu sholat berjamaah itu kita merasa berbeda. Karena apa? Orang Pakistan, orang Afghanistan, mereka itu kan aghlabiyah madhabnya kan Hanafi. Kira-kira Hanafi gimana? Kalau sholat Allahu Akbar, tangannya nggak begini, tangannya begini, ya kan? Begitu. Dan menurut mereka itu sah. Kalau Syafi'iyah
ketika pada saat itu tahiyat akhir, itu kan ketika asyhadu alla ilaha illallah, kalau pada saat illallah itu kan dinaikkan kemudian digerak-gerakkan sampai salam gitu. Tapi tidak begitu mazhabnya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi gitu. Lah dengan orang awamnya mereka, tangan kita tuh langsung dimaksud gitu, diamkan gitu. Karena apa? Gerak-gerak ini membatalkan gitu. Itu versi mazhabnya mereka gitu. Lah, memang kita belajar mazhab itu kalau tidak diajari juga bagaimana bertoleransi dalam bermazhab, itu juga bahaya. Lah itulah yang membuat keadaan masjid itu pecah. Gara-gara si A kunut, si B gak kunut, pikir. Padahal dalam mazhab Syafi'i kunut itu cuma sunnah. Iya. Sementara ulama sepakat bersatu mempertahankan persatuan itu wajib. Membela yang sunnah, mengorbankan yang wajib. Kenapa ini terjadi? Karena mereka ini tidak belajar. Lah hari ini kita berislam, kemudian cita-citanya itu masuk surga, Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa kita upayakan kalau surga itu tidak dibimbing dengan ilmu. Begitu. Jadi kan kadang ngaji bertahun-tahun ke sana kemari begitu, tapi kadang kita tidak berada ketika sesama muslim. Selisih pendapat yang itu bukan perkara yang wajib, itu sudah pecah belah. Itu berangkat dari mana? Berangkat dari keilmuan yang tidak matang. Nah, maka pada saat ini kita coba untuk belajar sedikit demi sedikit, walaupun sementara ini durasinya baru 1 bulan sekali, tapi kita mencoba untuk memaksimalkan waktu yang ada, yang insya Allah kita sepakati dari jam 9 sampai jam setengah 11, 1,5 jam, insya Allah cukup. Yang terpenting semuanya bisa mendedikasikan dirinya untuk lebih maksimal gitu ya. Saya biasanya ketika ngaji buku ini itu 1 pasal 1 jam begitu. Berarti kalau sejam setengah itu 1 pasal setengah gitu kira-kira ya. Tapi saya sudah hitung-hitung untuk di malam. Kalau ini ada sebulan sekali itu kayaknya berat begitu. Nanti itu terlalu lama gitu. Maka saya bilang kepada teman-teman ya, pastikan semua peserta itu pegang kitab. Jadi ngaji itu ya ada alatnya, 1 kitab, 2 alat tulis gitu. Saya ingat pesan guru saya pengajar hadis ketika di Pakistan dulu, itu selalu mengingatkan kepada kami, kok beliau mengajar itu tidak ada kitab dan pulpen di depan kita, itu dimarahi sampai selesai pelajaran, dan malunya luar biasa gitu ya. Apalagi kan kita mahasiswa baru, orang asing gitu ya. Tapi setelah kami pikir benar juga, bagaimana kita bisa belajar dengan baik kalau kita tidak menulis? Karena kata para ulama, al-ilmu qaidun wal kitabatu qaidu qaisida dari hibali wa fiqah. Fakir al-hamadati antasida ghazalatan wa katruka bil khalaik Quran. Ya, al-ilmu qaidun, ilmu itu ada ikatan. Qaisida dari hibali wa fiqah, maka ikatlah ya hewan buruanmu itu dengan ikatan yang kuat begitu. Lah, sekelas Imam Syafi'i itu ketika belajar tulis kok, ya tulis Imam Syafi'i, tulis walaupun kadang sering dihapus karena pada saat itu beliau tidak memiliki banyak modal sebagaimana kita hari ini. Itu kalau mau taklim ada buku ininya, ada buku catatan lagi gitu. Imam Syafi'i tidak mampu. Tapi di balik keterbatasan finansial seperti itu tidak melonggar semangat beliau untuk senantiasa belajar hingga akhirnya menjadi seorang ulama besar yang kita kenal hari ini, menjadi ulama yang madhabnya itu sampai hari ini diwariskan oleh murid-muridnya. Begitu ya. Sebenarnya madhab itu bukan hanya 4, madhab itu banyak. Cuma yang diwariskan oleh para pengikutnya, para muridnya itu hanya ada 4 yang bertahan sampai hari ini. Ada madhabnya Imam Abu Hanifah
yang kita kenal dengan mazhab Hanafi, kemudian ada mazhabnya Imam Malik yang kenal dengan mazhab Maliki, kemudian ada mazhab Syafi'i, ya, miliknya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i itu sendiri. Yang keempat adalah mazhab Imam Ahmad yang dikenal dengan mazhab Hambali. Nah, kita hari ini mencoba untuk belajar pada Syafi'i. Baik, kita masuk kepada yang pertama. Pasal yang pertama adalah merupakan pasal yang berbicara tentang akidah. Jadi 3 pasal pertama itu berbicara tentang akidah yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Tidak boleh seorang muslim yang sudah balik dan berakal sehat dia tidak tahu. Begitu. Yang pertama adalah fi arkanil Islam, rukun-rukun Islam. Begitu. Rukun Islam itu apa sih? Kata para ulama, rukun Islam itu maknanya adalah al-inqiyad lil ahkam syar'iyyati bil a'mal dhahirah. Kita harus tunduk kepada hukum-hukum syar'i yang pada saat itu diwujudkan dalam amal-amal yang zahir. Nah, nanti kita bisa lihat rukun Islam dari mulai 1 sampai 5 semuanya adalah amalan-amalan zahir. Apa yang pertama? Di sini disebutkan bahwasanya yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah. Lah, dalam perkara ini kita dituntut bahwa keberadaan kita ini tidak bisa lepas dari Allah. Makanya kita ada karena Allah. Kita tidak ada juga karena Allah. Rezeki kita juga semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persaksian kita yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Yang sudah pasti adalah berarti apa tuntutannya? Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Sang Khalik, kita adalah Sang Makhluk. Kita hidup di sini adalah numpang apa yang menjadi tempatnya Allah. Maka seorang tamu ketika dia datang ke tuan rumah, dia harus mengikuti aturan yang ada di tuan rumah tersebut. Maka syahadatu alla ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada hal yang berhak disembah dengan hal yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua adalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diutus kepada siapa? Diutus kepada 2 hal. Yang pertama adalah diutus kepada jin, yang kedua adalah diutus kepada manusia. Di sini para ulama sepakat bahwasanya Rasul Muhammad SAW itu adalah merupakan Rasul yang mulia, Rasul yang memiliki afdoliyah daripada Rasul-Rasul yang lain. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada 2 jenis, 1 dari golongan jin, 2 dari golongan manusia. Ini adalah merupakan pendapat yang terkuat, ya, gitu. Kemudian berikutnya adalah wajib sholat. Yang berikutnya adalah mendirikan sholat. Rukun iman yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat apa di situ? Sholat di sini adalah sholat 5 waktu, sebagaimana yang kita kenal, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Maksud menegakkannya ini apa? Maksud menegakkannya adalah kita melakukannya sesuai dengan rukun-rukunnya dan menjaga waktunya supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, baik penyimpangan karena kewajibannya, baik penyimpangan masalah sunnah-sunnahnya, baik juga penyimpangan masalah ada sholatnya. Ini masalah sholat. Ya, nanti kita akan kaji lebih detail tentang fikih sholat. Begitu, Bapak Ibu sekalian.
Kenapa masalah sholat ini itu urgent? Ya, dia diletakkan setelah persaksian kita kepada Allah. Kemudian persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa masalahnya? Kata Nabi, karena sholat ini adalah hal yang pertama sekali akan dihisab. Gitu. Kalau sholatnya itu bermasalah, maka perjalanan kita berikutnya berpotensi akan masalah. Itu di akhirat. Ya, apakah cuma di situ? Oh tidak, di dunia juga seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalaqa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawat. Ulaika fasawfa yalqawna ghayya." Pada suatu saat nanti akan ada satu golongan yang mereka adalah orang-orang yang melalaikan sholat. Seperhatikan. Ketika Allah itu menyebutkan mereka adalah adaa'us sholat, orang-orang yang melalaikan sholat, itu adaa'us sholat. Apa makna itu adaa'us sholat itu? Apa makna atau tafsir yang dimaksud dengan itu adaa'us sholat? Para mufassir di antaranya adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Ini adalah merupakan sayyid tabi'in. Jadi sayyid ini adalah merupakan tabi'in senior. Merupakan tabi'in senior. Dibilang sahabat bukan, dibilang tabi'in, tapi tabi'in senior. Karena antara jarak akhir sahabat dengan tabi'in itu beliau berada di dalamnya. Sa'id bin Al-Musayyib ini adalah seorang ulama terkenal di kota Madinah. Dan memiliki keturunan juga yang sangat baik. Dan beliau juga adalah sebagai seorang ahli tafsir. Beliau menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan adaa'us sholata atau idoa'us sholat itu adalah laisa takuhabata, bukan meninggalkannya secara keseluruhan, bal takhiruha, akan tetapi kita melakukannya dengan cara menunda-nunda. Bagi para ulama yang lain yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kabair, bahwa ada orang yang pada saat itu melakukan zuhur pada waktu asar, melakukan sholat asar pada waktu maghrib, melakukan maghrib pada waktu isya, melakukan isya pada waktu subuh, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan melalaikan sholat itu bukan meninggalkan secara keseluruhan, bukan karena sholat karena tidak, dia sholat. Cuma sholatnya itu adalah dilakukan di luar waktunya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan idoa'us sholat, melalaikan sholat. Apa masalahnya? Orang yang seperti ini kata Allah, ulaika yalqawna ghayya. Orang yang seperti kata Allah itu akan diletakkan di ghayyun. Apa itu ghayyun? Karena para ulama, ghayyun itu adalah wadid fi jahannam, sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Untuk siapa? Diperuntukkan bagi mereka yang melalaikan sholatnya. Siapa yang melalaikan sholat itu? Tadi yang sudah kita jelaskan. Bapak Ibu sekalian, bab melalaikan sholat itu bukan hanya saja permasalahan itu di akhirat, ya, tapi itu juga dibicarakan di dalam alam barzakh, yang mereka itu nanti akan diazab sesuai dengan apa yang dia tidak taati ketika di dunia. Di antaranya adalah melalaikan sholat. Imam Al-Ghazali itu pernah menceritakan bahwasanya di antaranya adalah dia akan dihadap dengan sujai akrob, yaitu seekor ular besar yang akan menjadi azab bagi mereka-mereka yang melalaikan sholat ketika di dunia. Satu ketika di Yordan pernah kejadian, ada seorang mahasiswa dia meninggal, dan pada saat itu setelah selesai semuanya, setelah dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan mau dimakamkan, ketika pada saat itu dibawa ke pemakaman, maka pada saat itu ketika akan dimasukkan, tiba-tiba dari dalam kuburan itu keluar ular sangat besar untuk menerkam. Pada saat itu seorang syaikhis kan sudah healing, ini mesti ada sesuatu gitu. Tapi karena dia berdiri dengan orang-orang umum, orang-orang awam, maka pada saat itu beliau hanya terdiam dan selanjutnya memerintahkan kepada yang lain untuk digali kuburan yang kedua. Ya, karena yang pertama ini ada ularnya. Digali kuburan yang kedua.